suri ceramah ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Oke. Buat teman-teman, kita kali ini akan membahas satu tema yang tentunya yang sudah syubhat yang diangkat oleh teman-teman kita dari kekristenan ya terutama. Jadi syubhat yang dimunculkan beberapa oknum Kristen, yaitu mereka menyimpulkan kalau dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 55 itu di sini mereka ada yang menyimpulkan untuk ditujukan kepada orang-orang kafir, bahkan menjadikan ayat tersebut untuk membenarkan kekristenan. Nah, kita akan coba membahas secara detail apa sih kandungan-kandungan hikmah-hikmah yang ada pada Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 55 ini. Kita akan coba bahas di sini sedetail mungkin tentang surat tersebut. Di dalam surat Al-Imran ayat 55 ini yang berbunyi idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kalau kita artikan secara umum, di situ bahwasanya ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mewafatkanmu dan mengangkat dirimu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau dikembalikan, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat ini, seperti yang kita lihat ada suku kata yang sangat menarik, yaitu idh. Idh ini kosakata, suku kata yang cukup unik ya. Adalah lafal yang memiliki dua bentuk. Idhnya saja, kalau kita gali sangat ini ya, sangat dalam gitu ya teman-teman. Lafal idh adalah satu lafal yang memiliki dua bentuk. Bisa sebagai isim dan juga bisa sebagai kalimat huruf. Namun kedua-dua bentuk tersebut, lafal idh ini tidak bisa berdiri sendiri. Seperti yang tadi kan, idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika. Kita akan sedikit membahas, walaupun tidak mentil banget dalam nahwu shoroh, kita akan membahas sedikit nih. Yang pertama, lafal idh ini bisa berfungsi sebagai kalimat isim. Bisa masuk pada jumlah ismiyah maupun fi'liyah.
Artinya bisa masuk pada jumlah kalimat isim ataupun kalimat fi'il atau kata kerja. Kalau ismiyah itu kata benda. Yang pertama seperti apa? Bisa menjadi dzaraf zaman. Dzaraf zaman adalah satu kata, satu situasi yang menunjukkan kepada makna waktu. Contoh di ayat yang lain, il awal fityatu ilal kahfi. Nah, di situ memiliki makna dzaraf zaman, makna waktu yang telah lampau, sangat lampau. Itu il. Memiliki waktu zaman madhi yang telah lampau, yang telah lewat, tapi lampaunya begitu sangat lampau. Maka tentang wa idz qala ya Isa, coba bisa bayangkan antara jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa abad? Sangat jauh. Maka makna idz adalah dzaraf zaman yang memiliki makna waktu yang sangat lampau. Bisa juga dzaraf zaman untuk waktu yang akan datang atau mustaqbal atau istiqbal. Di mana ketika bermakna istiqbal atau zaman yang akan datang yang jauh banget tersebut dengan makna idza. Namun ini jarang ditemui dengan makna idza ini. Contoh ada kalimat seperti ini, fasaufa ya'lamuna idzil aghlalu fi a'naqihim. Tuh. Itu baru dari bentuknya. Dari i'robannya pun ada pembahasan lagi. Dari i'roban suku kata ir ada yang bermakna maf'ul bih, khusus setelah kalimat fi'il, yaitu kalimat fi'il apa? Uzkur. Contoh, wazkuru idz kuntum qalilan fakatsarakum. Tuh, wazkuru kemudian idz yang berkedudukan menjadi maf'ul bih. Bisa juga lafal idz ini berkedudukan sebagai badal, pengganti. Apabila terdapat maf'ul bih dari fi'il uzkur. Contoh di dalam surat Maryam, wazkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Maka idz yang ada pada lafal idzin tabazat itu adalah menjadi badal daripada Maryam. Itu lafal idz, itulah keistimewaan bahasa Arab. Maka jangan kaget ketika ada lafal yang sama tetapi penerjemahannya berbeda, itu jangan kaget. Bisa juga contoh yang lain, misalkan wazkur 'abdana ayyuba idz nada rabbahu anni massanniya syaitan. Nah, dalam suku kata idz setelah Ayub, idz tersebut adalah menjadi badal, pengganti yang sebenarnya mau menyebutkan Ayub ataupun Maryam, diganti dengan idz. Itu keindahan dalam kosakata bahasa Arab. Kemudian juga bisa berkedudukan menjadi mudhof ilaih. Yang disebut dengan mudhof ilaih adalah kata majmuk. Nah, kebanyakan lafal idz ketika menjadi mudhof ilaih tersebut itu jatuh setelah kata hina atau ba'da atau juga yaum. Coba Al-Quran ketika kita bahas lafal ini atas suku kata idz saja. Contoh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, menjadi mudhof ilaih di mana jatuh setelah ba'da. Nah, kemudian kalau yang setelah hina, mana contohnya? Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun.
wa antum hina idzin tanzurun. Itu menjadi mudhof ilaih, artinya susunan majemuk, artinya yang disandarkan. Sandar dan menyandar gitu loh. Contoh yang lain. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasulal law tusawwa bihimul ard yauma idzin yawaddul ladzina. Nah, itu kedudukan menjadi mudhof ilaih. Bisa juga menjadi kalimat huruf. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak sempurna kalau tidak digabungkan dengan kalimat yang lain, baik fiil maupun isim. Terdapat dua sisi. Ketika menjadi kalimat huruf, menjadi sebagai kedudukannya sebagai kalimat huruf, maka terdapat dua sisi. Bisa juga menjadi yang namanya harful fujaiyah, yaitu bermakna iz tersebut bermakna tiba-tiba. Jadi maknanya bukan hanya ketika saja, bukan tatkala saja, bisa juga bermakna tiba-tiba. Nah, biasanya ketika maknanya tiba-tiba setelah adanya kalimat baina atau bainama. Perlu dipahami. Makanya jangan kaget ketika ada lafal iz. Loh, kemarin kok di ayat ini maknanya ketika, tatkala, kok di sini itu maknanya kok tiba-tiba. Nah, kita teliti kalimatnya. Apakah dia jatuh setelah baina atau bainama? Kalau jatuh setelah baina atau bainama, maka bermakna tiba-tiba. Bainama julusun 'inda Rasulillah zata yaumin iz tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Itu bisa juga menjadi kedudukannya sebagai apa? Huruf ta'lil. Harfut ta'lil artinya bermakna sebab. Jangan kaget juga ketika ada penerjemah, ketika ada lafal il, itu di situ maknanya sebab, artinya itu. Contoh, la yanfa'uka wa la yanfa'ak. Di situ maknanya sebab. Zalamtum annakum fil 'adzabi musytarikun, yaitu pada lafal li zulmikum. Li zulmikum. Jadi izlamtum itu maknanya li zulmikum, menjadi penyebab atau karena gitu loh. Jadi bermakna lam. Li zulmikum. Sekalipun di situ ada kalimatnya adalah izlamtum, tetapi maknanya adalah li zulmikum, dengan sebab kezoliman kalian. Tuh. Penyebab kezoliman kalian. Maknanya bukan karena bukan ketika. Itu perlu dipahami. Itulah diantaranya ya. Perlu dikaji dengan kata suku kata iz tersebut sebagai pengetahuan sedikit. Oke. Nah, kita kembali lagi ke poin tentang syubhat yang diangkat oleh beberapa oknum Kristen ini tentang ayat 55 dari surat Ali Imran. Nah, sebenarnya dalam firman Allah dalam ayat tersebut itu sedang menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya, baik kaumnya yang beriman maupun yang kafir. Nah, jadi kalau kita amati, kalau kita cermati perikopnya gitu ya. Kalau bahasa di Komal ini perikop gitu ya, gara-gara Bible ini. Jadi saya sendiri terbiasa dengan kalimat dengan bahasa perikop gitu. Jadi kalau dilihat dari perikopnya, ayat ini adalah dimulai dari ayat 52. Dimulai dari ayat 52 sampai 58. Jadi mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya, baik yang beriman maupun yang kafir. Nah, kita akan bahas nih. Tetapi kita poinnya bukan pada ayat yang lainnya. Kita tetap pada poin pada ayat 55-nya. Tapi kita akan baca dulu untuk perikopnya. Itu. Jadi dimulai dari ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah.
Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka wa minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dzalika nasluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Jadi perikopnya sampai di situ. Nah, kita akan bahas asbabun nuzulnya dulu. Sekilas kita bahas asbabun nuzul daripada perikop tersebut. Nah, menurut Imam Ibnu Abi Hatim, beliau meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata seperti ini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada dua orang pendeta Najran atau Najran. Lalu salah satunya berkata kepada beliau, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah Bapak Isa itu? Namun Rasulullah tidak langsung menjawab. Ketika orang Najran tersebut, dua pendeta Najran tersebut bertanya tentang siapa Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah tidak langsung menjawab, tidak tergesa-gesa untuk langsung menjawabnya, hingga beliau meminta jawabannya terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya menunggu wahyu. Nah, setelah itu turunlah wahyu kepada beliau ayat tersebut. Nah, dari surah Al-Imran ini, di dalam pembahasan sebab turunnya ayat yang ke-59, 58 sampai 60 ya, 59 juga sampai ke 60, nanti kita akan bahas lagi selanjutnya ya di riwayat yang lain. Itu salah satu asbabun nuzulnya. Jadi ada dua orang pendeta Najran yang bertanya kepada Rasulullah tentang Nabi Isa. Apa sih kesesuaian dengan ayat-ayat sebelumnya? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan tentang keistimewaan dan mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihissalam, sebelumnya kan menerangkan tentang mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak akan terfokus ke yang lain, kita akan fokus balik lagi ke ayat 55. Maka selanjutnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam beserta kaumnya. Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada mereka, kaumnya tersebut, untuk beriman. Perlu digarisbawahi, Nabi Isa alaihissalam menyeru mereka untuk beriman kepada Allah, bukan untuk menuhankan dirinya. Perlu digarisbawahi. Lalu ada sebagian yang beriman dan ada sebagian yang kufur atau berpaling. Lalu kisah tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam menerima berbagai bentuk permusuhan ketika menyerunya tersebut
ada intimidasi, bahkan rencana untuk membunuhnya. Jadi ketika Nabi Isa menyuruh mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam mendapatkan intimidasi, bahkan rencana pembunuhan. Awas, rencana pembunuhan. Nah, kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya, menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari kaum kafir, maka Allah mengangkatnya. Kita akan bahas nanti tentang ancaman siksa yang keras bagi orang-orang kafir dan pahala bagi orang-orang yang beriman. Semua ini mengandung semacam penghibur, termasuk juga kemarahan untuk Rasulullah SAW dan penegasan bahwa dalil dan bukti-bukti saja tidak harus ada hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hidayah memang urusan Allah, tetapi perlu adanya dorongan, motivasi. Seperti buka komal-komal, diskusi, memberikan edukasi. Jadi hidayah itu, wah ada orang misalkan murtad, ada orang kafir, biarin aja. Nanti juga kalau hidayah datang, tidak seperti itu. Harus ditempa, harus diberikan motivasi. Nah, oke, kita akan masuk kepada tafsir dan penjelasan dari ayat 55 tersebut. Surat Al-Imran. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengetahui dan menyadari sikap kaumnya Bani Israel yang tetap bersikukuh di dalam kekufuran dan kesesatan, maka ia ingin mengetahui secara jelas dan pasti siapa saja yang memang benar-benar beriman kepada dakwahnya. Jadi Nabi Isa sambil meneliti itu, mengamati siapa yang benar-benar beriman dan percaya kepada dakwahnya. Beliau berkata, Nabi Isa alaihissalam, kata Nabi Isa, siapa sih yang benar-benar bersedia mengikutiku? Kata beliau, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang benar-benar bersedia menolongku untuk berlindung dan kembali kepadanya? Secara substansial, yang dimaksudkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah siapakah para penolongku dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dakwah kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti perkataan Rasulullah SAW pada musim-musim haji sebelum beliau hijrah. Jadi Rasulullah juga kan waktu sebelum hijrah mencari kemudian juga dukungan ya, kalau itu backingan gitu ya, cari dukungan gitu loh. Sama, siapakah yang bersedia memberiku perlindungan dan pertolongan agar aku bisa menyampaikan firman Tuhanku, kata Rasulullah. Karena kaum Quraisy menghalang-halangiku untuk menyampaikan firman Tuhanku. Perlu digarisbawahi ini. Ayat ini menyerukan kepada umatnya, baik Nabi Isa alaihissalam maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk dakwah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala agar menuhankan Allah, menuhankan Tuhan yang esa, bukan menuhankan anak manusia. Bisa dipahami ya? Masuk gak? Bisa, masuk Ustadz, masuk. Ya. Lalu beliau menemukan para sahabat Ansor yang bersedia memberi beliau perlindungan dan pertolongan. Lalu beliau pun berhijrah kepada mereka dan mereka pun menghibur beliau dan melindungi beliau dari gangguan para musuh. Nah, kita akan nanti ketemu benang merahnya di mana sih? Bahwasanya ini adalah untuk orang yang beriman kepada Nabi dan juga orang yang memisahkan kepada
orang-orang kufur tersebut. Nah, begitulah Nabi Isa alaihissalam menyuruh kepada sekelompok dari kaum Bani Israel untuk bersedia menolongnya. Jadi Nabi Isa itu mencari dukungan kepada kaum Bani Israel tersebut untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan firman Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu mereka pun beriman kepadanya. Ada yang beriman, mereka yang beriman membantunya dan menolongnya. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah ayat, yaitu di dalam As-Saff. Di dalam surat As-Saff ayat 14 di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanna ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam setelah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Perlu digarisbawahi, penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikut yang setia. Bukan membatalkan ajarannya, tetapi yang mengikuti beliau dengan setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku? Kata Nabi Isa, untuk menegakkan agama Allah. Bertanya, pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Yaitu sudah sunatullah ya. Ketika kita berdakwah, ada yang beriman, ada juga yang kufur. Lalu kami beriman, lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, Al-Hawariyun di sini kan disebutkan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat ini disebutkan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu siapa? Para sahabat atau pengikut setia atau para penolong Nabi Isa alaihi salam. Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami adalah para tentaranya yang tulus dan setia, yang akan mendukung dan menguatkan dakwahmu, wahai Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu digarisbawahi lagi, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menuhankan anak manusia. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, dan keesaannya dengan keimanan yang benar. Bersaksilah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Garis bawahi lagi, bersaksilah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Maksudnya, orang-orang yang tunduk dan taat kepada perintah-perintah Nabi Isa alaihis salam. Bukan malah membatalkan, bahkan mengingkarinya. Ini ajaran Islam merupakan sesuatu yang disepakati di antara seluruh agama. Kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berkata, ya Tuhan kami beriman dan membenarkan apa saja yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu. Kami taat dan mengikuti Rasul-Mu Isa alaihi salam. Garis bawahi lagi, kami mengikuti Rasul-Mu Isa alaihi salam.
bukan menuhankannya. Oleh karena itu, masukkanlah kami ke dalam kelompok-kelompok orang-orang yang bersaksi akan kebenaran para nabimu. Ingat, para nabimu. Artinya apa? Nabi-nabi yang sebelum Isa juga. Maupun sesudahnya. Di sini para nabi-nabi. Yang namanya para kan artinya banyak, bukan satu. Hal ini menjadi bukti akan kebenaran keimanan mereka, karena keimanan menghendaki amal dan menjalankan apa yang diperintahkan. Maka di dalam tafsir surat Yasin yang sudah kita pernah bahas, nanti kita bahas lagi ya, di dalam surat 14 itu adalah yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam adalah murid-murid yang setia. Itu nanti kita akan ketemu benang merahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tipu daya dan konspirasi sekelompok dari kaum Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Konspirasi mereka diawali dengan mengadukan isu tidak benar kepada sang raja. Jadi diisukan tentang hal yang tidak benar kepada raja pada waktu itu. Juga kafir bahwa ada seorang laki-laki yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada sekelompok orang melaporkan kepada raja tersebut bahwasanya ada tuh ada seseorang yang namanya Isa, melaporkan tentang apa yang buruknya, yang berusaha menyesatkan orang-orang, mengagitasi dan juga menghasut mereka agar membangkang kepada sang raja, merusak kondisi rakyat dan menghancurkan hubungan antar orang tua dan anak. Ini adalah tipu daya dan konspirasi mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi memang sudah direncanakan. Dengan cara apa? Menyewa pembunuh bayaran yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ketika ia sedang lengah, itu menunggu waktu lengahnya nih. Kapan nih Nabi Isa nih lengah nih? Mereka selalu mengamati. Namun Allah Subhanahu wa taala mementahkan dan menggagalkan konspirasi serta rencana busuk mereka tersebut. Tatkala sang raja mengutus beberapa orang untuk mencari dan menangkap Nabi Isa alaihissalam untuk disalib. Nih, tatkala seorang raja mengutus beberapa orang untuk mencari dan menangkap Nabi Isa alaihissalam untuk disalib dan disiksa hingga mati, maka kemudian tatkala mereka telah mengepung tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam dan mengira bahwa mereka pasti akan berhasil menangkapnya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan salah seorang di antara orang-orang yang bersama Nabi Isa alaihissalam saat itu, menyerupakannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari mereka dan mengangkatnya ke langit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kalimat nanti ya, wa makaru tersebut nanti kita akan ketemu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pembuat rencana dan paling kuasa merealisasikannya, paling baik dan kuat buatannya, paling kuasa untuk menimpakan keburukan kepada mereka, menyempurnakan hikmahnya, melaksanakan kehendaknya, dan membiarkan mereka berada di dalam kesesatan dan kekeliruan prasangka. Karena mereka memiliki keyakinan telah berhasil menangkap orang yang menjadi target. Mereka merasa, wah gue berhasil nih, kita berhasil menangkap Isa alaihissalam. Mereka menyangka seperti itu. Yang menjadi target mereka dan berhasil merealisasikan keinginan mereka untuk membunuhnya. Padahal yang mereka tangkap dan mereka bunuh sejatinya bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, menurut Imam Abu Hayyan, beliau pernah berkata seperti ini. Maksud ayat ini
adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemberi balasan. Orang-orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, sedangkan para pelaku kejelekan dibalas dengan adil sesuai dengan perbuatan mereka. Karena dalam semua ini apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang hak, benar. Sedangkan kata al-makru, kan ada kalimatnya, al-makru artinya tipu daya yang dilakukan manusia, bisa dikatakan semuanya merupakan bentuk perbuatan yang batil atau yang salah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirofaknya atau diangkatnya Nabi Isa. Rafi'uka, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sebutkan wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi waktu bertemu itu Isra Mi'raj ya. Salah satu daripada dialog beliau itu, sebutkan wahai Muhammad. Cek. Ada suaranya enggak? Ada Ustadz, ada. Terputus ini tanggal. Nah, jadi kemudian apa? Sebutkan wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya kami memberikan ajalmu atau usia hidup secara sempurna dan aku mengangkatmu kepadaku. Nah, hal ini mengandung berita gembira bagi Nabi Isa alaihissalam bahwa dirinya diselamatkan dari konspirasi dan rencana busuk mereka untuk membunuhnya. Di dalam sebuah ayat seperti ini, inna hadzal huwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Nah, ada beberapa ulama tafsir itu mempunyai dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, di dalam ayat ini terdapat bentuk kalimat yang disebut at-taqdim, artinya mendahulukan, dan juga ada kalimat yang berbentuk at-takhir atau mengakhirkan, kata ilmu ahli tafsirnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan dalam ayat tadi itu izqolat tersebut. Jadi pada ayat tersebut ada yang namanya at-taqdim atau mendahulukan, ada yang namanya at-takhir. Yang artinya apa? Sebenarnya pada ayat tersebut adalah mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, dalam hal ini kata mutawafika. Jadi sebenarnya kata mutawafika itu mestinya diakhirkan. Dan sebaliknya mengakhirkan kata-kata yang seharusnya didahulukan. Dalam hal ini adalah kata rofiuka. Kita coba amati ini. Jadi inilah bahasa Al-Quran yang sangat tinggi, bahasa sastranya itu, yang bisa dipahami dengan kaedah-kaedah tertentu, gitu. Termasuk juga dalam ayat ini ada sisi at-taqdim, ada juga sisi at-takhir. Artinya kalimat ada suku kata atau kosakata yang mestinya didahulukan tapi diakhirkan, ada yang mestinya diakhirkan tetapi didahulukan. Kita cek nih. Seperti yang kita tahu kan di situ, idz qala Allahu ya Isa, kemudian kan inni wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa mutawaffika ba'da an tanzila minas sama. Kayak gitu. Di dalam ilmu tafsir kayak gitu. Inni wa rafi'uka, bukan inni mutawaffika.
Inni wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa mutawaffika ba'da an tanzila minas sama. Sesungguhnya aku mengangkatmu kepadaku, gitu ya. Jadi diangkat dulu. Ini kalimat yang sangat tinggi bahasa sastranya. Jadi Nabi Isa diangkat dulu. Kemudian apa? Membersihkanmu dari orang-orang kafir, supaya selamat dari orang-orang kafir. Kemudian baru mutawaffika, mewafatkanmu setelah kamu turun ke langit. Coba, dalam satu ayat mencakup semuanya. Kenapa tidak dengan adanya at-taqdim at-takhir? Karena pada faktanya Nabi Isa alaihissalam diwafatkan. Tapi di sisi lain, fakta juga bahwasanya Rasulullah memberikan keterangan Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali. Maka ketika ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya di situ ada at-taqdim maupun at-takhir, ada kosakata yang mestinya didahulukan tapi diakhirkan, yang mestinya diakhirkan tapi didahulukan, tidak ada yang salah. Karena bukti fakta yang ada nanti ketika hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren gak Al-Quran? Dan harus dipahami tentang kaidah-kaidah keilmuannya tersebut. Ya, itulah. Jadi asalnya wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru baru wa mutawaffika. Tidak kayak kecoa si Truts atau juga si CP. Baca terjemah si oten-oten. Fir, ingatlah Fir, kalau mau membahas Al-Quran itu ngaji dulu Fir. Cuman bekal terjemah, mau mengartikan Al-Quran, mau menafsirkan Al-Quran, ini adalah hal yang coba kalimatnya nih. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kan di situ kan kalimatnya di alam Al-Qur'an kan inni mutawaffika. Padahal itu bahasa majas yang namanya at-taqdim. Yang tujuannya adalah ya Isa inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Setelah Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari orang-orang kafir, baru wa mutawaffika, kemudian kami wafatkan, turun ke langit. Nanti bersambung dengan ayat-ayat yang lain, akhirnya sinkron. Nah ini juga sebagai penegasan ketika seakan-akan Al-Quran bukan bertolak belakang, kita tidak memahami tentang ayat tersebut. Nah itu ulama tafsir yang pertama. Tapi benar, karena faktanya Nabi Isa diangkat oleh Allah, dan faktanya juga Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali di yaumil kiamah. Masuk. Itu dari sudut pandang ahli tafsir yang pertama tuh. Jadi pahami ya. Jadi jangan kaget ketika ada ahli-ahli tafsir terjemah kemudian berbeda, tapi kan teks originalnya tidak berbeda. Teks originalnya tetap, tinggal kita memahami daripada konteks terjemahannya tersebut. Nah itu baru sisi kita menerangkan satu ayat sudah hampir 1 jam ya. Nah itu dari sisi nahwu shorof, kemudian dari kosakata ininya. Kita akan gali sedikit tentang i'robannya. Nanti ada hubungannya. Tadi lafal id juga kan ya. Nah kita coba. Dari i'robannya di dalam ayat idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika tersebut. Pada kalimat idz qala Allah ta'alluq. Kata id dalam ayat idz qala Allahu ya Isa itu berta'alluq. Apa sih ta'alluq? Ta'alluq itu adalah kalau menurut lughah atau bahasa itu bergantung.
berkaitan gitu loh. Bertalian, berhubungan, sinkron. Sinkron dengan mana? Bertaluk dengan mana? Bertaluk dengan fiil atau kata kerja. Mana sih? Fiilnya ditakdirkan. Artinya apa? Disembunyikan. Itu bahasa Quran. Bahasa Quran yang tinggi, yang tadi kan udah disebutkan fungsinya kan. Dari bentuknya tadi dijelaskan di awal tersebut, kenapa saya singgung sebentar tadi itu tentang kosakata maka nyambung di sini. Ketika ahli tafsir menerangkan tersebut nyambung, karena kalau suku kata tersebut dari beberapa bentuk bisa menjadi kedudukannya berbeda-beda. Nah, maka termasuk juga pada di sini ketika dalam i'robannya pun di mana itu adalah berta'aluk dengan fiil atau kata kerja yang takdirnya adalah ulkur. Kan tadi kan ada kan pembahasan di awal itu ketika lafal itu bermakna dengan adanya kalimat fiil uzkur. Nyambung tidak? Nyambung, tak nyambung. Interaktif aja sih, interaktif gitu loh biar hidup. Oke, Iya nyambung. masukkan ya. Masukkan ya. Masuk. Coba, itu Al-Qur'an. Maka takdirnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan ulqur inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Itu namanya ilmu tafsir dari segi i'rabnya. Tuh, membahas itu aja panjang banget ya. Sedangkan mereka cuma bekal terjemahan gitu ya, mau memutarbalikkan Al-Qur'an. Kafir ini nggak sadar-sadar Roten ini ya, Bang Charlie ya. Oke, lanjutkan. Kemudian tadi itu kalau Allah gitu ya, dengan ta'aluk dari dengan fiil atau kata kerja yaitu uzkur inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan di situ juga ada kalimat seperti ini. Wa ja'ilul ladzina taba'u fawqal ladzina kafaru. Nah, di situ kalimat tersebut memiliki dua kemungkinan. Bisa diatofkan, artinya disambungkan. Atof itu kata sambung, atof itu sambung kepada kata sebelumnya. Maka firman ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, iya sih, kenapa ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya karena yang menceritakan Kanjeng Nabi. Satu ayat kena semua. Yang pertama, wajailul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru memiliki dua kemungkinan. Bisa diatofkan kepada kalimat sebelumnya, berarti tujuannya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang faktanya yang menyampaikan Al-Quran ini siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa, iya kan? Berarti benar nggak secara i'robannya? Nyambung kan? Nyambung. Nah, sedangkan firman sebelumnya ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam atau bisa diatofkan kepada kata mutawaffika, diatofkannya itu, disambungkannya gitu loh. Kalau begitu, kedua firman ini ditujukan kepada Nabi Isa. Karena faktanya apa? Yang menceritakan adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang diceritakan adalah Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran coba dengan satu kalimat bisa mencakup ketika menceritakan sesuatu. Tuh, maka di dalam tafsir Jalalain silakan cek gitu ya. Coba kita cek satu persatu. Kita pelan-pelan saja kalau nggak cukup karena ini jam 7:30 kan saya ini juri, jadi ntar kita bisa lanjut. Yang penting kita detail supaya ada titik temunya. Kita cek deh dari sisi harfiahnya atau yang sering ini apa? Yang kalau sisi harfiah itu dari tafsir Jalalainnya. Kadang-kadang mereka itu menarasikannya tafsir jalan lain katanya. Dasar Oten gitu ya. Oten ini kerjaannya Paulus, jadinya bisanya kayak gitu. Ada orang ngomong tafsir jalan lain. Kerjaannya ini. Oke, kita coba cek. Masih tetap pada ayat tersebut. Pada kalimat ayat 55 tersebut. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Kan tadi sudah disebutkan kan, idz tersebut bisa berkedudukan yang sudah dijelaskan, tidak usah diulangi lagi, tinggal videonya saja, tinggal nanti ditonton. Dengan mentakdirkan yaitu uzkur. Maka di situ uzkur, ingatlah gitu loh.
Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Yang tadi kan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu mutawaffika itu tidak dimatikan. Kenapa? Di dalam tafsir Jalalain jelas ai qabiduka. Ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa sesungguhnya akulah mewafatkanmu. Artinya apa? Ai qabiduka, memegangmu. Lihat. Bimakna mutawaffika, bimakna qabiduka, memegangmu. Wa rafi'uka ilayya, dan kemudian mengangkatmu kepadaku. Minad dunya min ghairi maut. Nah, perlu digarisbawahi di sini. Minad dunya min ghairi mautin. Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya tersebut yang dimaksud adalah mengangkat, memegang tersebut, mengangkatnya kepadaku. Artinya apa? Mengangkat minad dunya, dari dunia, min ghairi mautin, bukannya dimatikan. Wa mutahhiruka. Nah, kalimat wa mutahhiruka tersebut adalah bimakna mub'iduka, menjauhkan dari orang-orang kafir. Kan tadi Nabi Isa kan berdoa kan, meminta kepada Allah, minta diselamatkan. Kemudian mencari dukungan. Wa mutahhiruka, maksud daripada disucikan tersebut adalah Nabi Isa diselamatkan dari orang-orang kafir yang berencana membunuhnya. Maka diteruskan wa mutahhiruka ai bi makna mub'iduka minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, wa ja'ilul ladzina tabauka, dari orang-orang kafir yang serta menjadikan orang-orang yang mengikuti, wa ja'ilul ladzina tabauka, serta menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Siapa sih orang-orang yang mengikutimu itu? Di sini dijelaskan, saddaqu binubuwatika minal muslimin wan nasara. Fir, ingat Fir, dengerin nih Fir, oten. Maksud daripada ayat ini yang kemarin tadi ya menjadi poin utama yang disubhatkan, untuk siapa sih? Di sini dijelaskan waja'ilul ladzina tabauka, dan orang-orang yang setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Siapa sih yang dimaksud orang-orang yang setia tersebut? Saddaqu binubuwatika minal muslimin wan nasara. Orang-orang yang membenarkan buat Nabi salam sebagai nabi, sebagai rasul. Dari mana golongan orang yang membenarkan tersebut? Minal muslimina wan nasara, dari orang-orang yang berpasrah diri dan juga orang-orang Nasrani yang menolong beliau. Masuk poinnya ya tentang syubhat tersebut ya. Masih Ustaz. Saddaqu binubuwatika minal muslimina wan nasara. Bukan oten. Di situ Kristen tidak disebutkan. Di situ umat Paulus tidak disebutkan. Tetapi saddaqu binubuwatika minal muslimin wan nasara. Orang yang membenarkan tentang kenabian beliau, bukan menuhankan beliau. Dari siapa mereka? Yaitu orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri, wan nasara, dan Nasrani yang menolong beliau. Di mana orang-orang tersebut, kata Allah, orang-orang yang membenarkan tentang kenabian beliau adalah fauqal ladzina kafaru, kata Allah. Orang-orang yang mengikutinya tersebut diunggulkan oleh Allah di atas orang-orang yang kafir, maksudnya tuh. Di sini disebutkan kafir tersebut artinya orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam itu dilebihkan, diangkat derajatnya dibandingkan orang-orang kafir yang menuhankan anak manusia, orang-orang yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Fauqal ladzina kafaru,
Maka di sini disebutkan wahumul yahudu ya'lunahum bil hujjati was saif. Yakni orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada kenabian Isa itu dapat mengalahkan mereka dengan berbagai hujjah. Gitu. Jadi yang makanya kan kemarin kita bahas tentang Yasin surat 4 ayat 14 itu kan. Maka di sini juga adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu mereka adalah orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang percaya dengan kenabian Nabi Isa. Nah, mereka mampu mengalahkan dengan berbagai hujjah. Ila yaumil qiyamah Tsumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum takhtalifun. Sampai hari kiamat, kemudian kepada akulah kamu dikembalikan, lalu kuputuskan di antara kamu apa-apa yang kamu perselisihkan. Loh, perselisihkan tentang apa kata Allah? Ya nanti. Maka kalimat ini satu ayat coba bisa bayangkan. Di sini juga menerangkan summa ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum takhtalifun. Sampai pada hari kiamat. Kan hari kiamat belum ada. Maka nanti Nabi Isa akan menghukumi mereka tentang perselisihan mereka. Akan meluruskan, hei Oten, kata Nabi Isa, gue ini Nabi, bukan ilahi. Saya ini Rasul, bukan Tuhan, kata Nabi Isa. Maka disitu terangkan, fahkum bainakum fima kuntum takhtalifun. Nabi Isa nanti akan diturunkan kembali. Ini belum ke dalil yang lain ya. Ini belum ke dalil yang lain ini. Masih membahas i'robanya sudah menyangkal, belum ke dalil yang lainnya. Dari perkara apa? Di sini sebutkan min amriddin. Dari tentang masalah perselisihan tentang agama. Tahu sendiri kan Oten ini. Dari 2000 tahun yang lalu masih muter-muter. Bapak adalah anak, anak adalah Roh Kudus adalah Bapak. Yang ini apa? Hakikatnya satu, 3 pribadi. Kemudian apa namanya 3 pribadi, kemudian punya 3 sifat. Wah, gak ketemu-temu. Maka Nabi Isa alaihissalam akan diutus kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilayya marji'ukum, tsumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum takhtalifun. Akan meluruskan perselisihan-perselisihan mereka. Baru dari i'robannya. Nah, sekarang dari segi balaghah. Kita sedikit gali tapi sampai balaghah aja dulu ya. Nanti kita teruskan ya, karena ini sudah hampir 7:30. Nah, kita akan sedikit bahas dari segi balaghah. Pada kalimat summa ilayya marji'ukum, kalau kita gali dari segi ilmu balaghahnya, ada kalimat summa ilayya marji'ukum ini terdapat yang disebut dengan al-iltifat atau pengalihan dari penggunaan domir atau kata ganti domir itu. Jadi ada satu kalimat yang sebenarnya ini pengalihan. Kalau dalam ini apa namanya ilmu balaghah itu namanya iltifat gitu loh. Pengalihan dari penggunaan domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti apa? Goibun, kata ganti orang banyak. Summa ilayya marji'ukum. Kata ganti orang ketiga banyak. Kepenggunaan bentuk domir mukhatabun. Mukhatab itu kata ganti orang kedua, kum gitu. Kum itu adalah kata ganti orang kedua banyak. Summa ilayya marji'ukum. Sama halnya dengan kalimat fayuwaffihim ujurahum pada ayat ke-57. Kan ada kalimat fayuwaffihim ujurahum. Coba kita perhatikan. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin.
Kan ada kalimat fayuwafihim ujurahum. Nah, di dalam susunan kata ini juga terdapat bentuk al-iltifat dari penggunaan dhamir mutakallim wahdah. Kata ganti orang pertama tunggal ke pengguna dhamir ghaib. Kata ganti orang ketiga tunggal sebagai bentuk penganekaragaman kefasihan. Nah, ini udah hampir setengah 8, nanti kita teruskan. Tapi sekalipun ini baru separuh ya, kayaknya saya perkirakan ini baru separuh keterangannya. Tetapi poinnya sudah dapat ya. Baru dari segi itunya udah dapat ya poinnya ya. Dari asbabun nuzul, karena asbabun nuzul sudah ada. Nanti kita bahas lanjutkan dari segi mufradatnya. Nanti akan sinkron, nanti akan ketemu. Itulah kita cara memahami Al-Qur'anul Karim. Itu. Maka ketika ada penerjemahan yang berbeda jangan menjudge dulu itu salah. Itulah makna-makna yang terkandung. Gitu ya. Jadi sebelumnya buat teman-teman ya, untuk teman-teman yang di bawah maupun yang di atas, untuk support channel YouTube-nya apa namanya, Dakwah Apologet Islam ya, termasuk juga membahas subhat-subhat yang dimunculkan oleh teman-teman kita si Oteng ya, Aristeng tersebut ya. Nah, jadi nanti kita juga sudah membuat salah satu website atau blog di mana kita bisa dijadikan rujukan tentang subhat yang sudah kita bahas. Nanti kita akan masukkan ke website tersebut untuk menjadi bahan edukasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena ini ada keperluan lain, nanti kita teruskan ya. Siap, bisa besok atau juga santai aja, jangan buru-buru. Santai aja supaya yang penting bisa dipahami untuk memahami Al-Quran tersebut gitu. Walaupun ya katakanlah tidak ini, tapi paling enggak poin-poinnya sudah dapat, poin-poin yang sebagai redaksinya gitu ya. Sebagai redaksi literatur, referensi dan parameter maupun barometer ketika ada syubhat tentang ayat tersebut dan atau maupun yang lainnya. Gitu ya. Siap Ustaz. Berarti paling nanti linknya dicantumin di deskripsi ya Ustaz ya. Oke, iya. Jadi untuk saat ini kita tutup dulu teman-teman ya. Kita akan lanjut pembahasan yang lainnya. Tapi ya, untuk yang ayat ini belum ya. Ayat ini belum ya. 1 jam tidak kelar masih belum, berarti mufrodatnya belum, juga dari tafsiran secara universalnya. Gitu belum. Terus kemudian juga ada yang namanya dari sisi fikih dan kehidupannya gitu loh. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan, dan ini ya, kalau memang ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan pasti ini datangnya dari Pak RT nih sama host ya. Jadi minta tanggung jawabnya Pak RT ya sama host ya. Betul Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Terutama Haji Torik Tat. Jadi kita akan pindah komal dulu. Oke. Jadi kita tutup dulu ya. Untuk kajiannya walaupun belum semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi